Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 1872150011. Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan. Dosen pengampu Dahlan MPD. Di sini saya ingin menjelaskan hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama, hakikat sifat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Berikutnya, misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari prima atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari prima atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti saraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Wujud hakikat sifat manusia. Wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan berinteraksi. Yang ketiga, kata hati, conscience of man. Yang keempat, moral. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berarah ganda, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Di dalam proses pendidikan, kecenderungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara seimbang. Pengembangan ke arah luar merupakan pembinaan aspek sosialitas, sedangkan pengembangan ke arah dalam berarti pembinaan aspek individualitas manusia. Yang lebih istimewa lagi, manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak distansi diri dengan dirinya sendiri, sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Kemampuan memahami potensi-potensi dirinya seperti ini, peserta didik harus mendapat pendidikan dan perhatian yang serius dari semua pendidik supaya dapat kembangkan kemampuan mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Dengan demikian, manusia dapat menembus ke sana dan ke masa depan. Kemampuan berintensity perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari suatu serta mengembangkan imajinasi kreatifnya sejak masa kanak-kanak. Yang ketiga, kata hati, conscience of man.
Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau buruk dan yang benar atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Orang yang memiliki kecerdasan akal budi disebut tajam kata hatinya. Kata hati yang tumpul agar menjadi kata hati yang tajam harus ada usaha melalui pendidikan kata hati, yaitu dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam, sehingga mampu menganalisis serta membedakan mana yang baik atau benar dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut harus ada aspek kemampuan untuk berbuat. Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya merupakan moral yang buruk atau rendah. Etika berbeda dengan etiket. Moral etika menunjukkan pada perbuatan baik, benar atau yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Sementara etika hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuhkan bangkan etiket kesopan santunan dan etika keberanian atau kemampuan bertindak yang baik harus pada peserta didik. 5. Tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab pada diri sendiri, kata hati, bentuk tuntutannya adalah penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat, norma sosial, bentuk tuntutannya adalah sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lainnya. Tanggung jawab kepada Tuhan, norma agama, bentuk tuntutannya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara kata hati moral dan tanggung jawab. Kata hati memberikan pedoman, moral melakukan, dan tanggung jawab merupakan kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Yang keenam, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Implikasi pedagogisnya adalah pengusaha agar peserta didik dibiasakan menginternalisasikan nilai-nilai, aturan-aturan ke dalam dirinya sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian, aturan-aturan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merintangi gerak hidupnya. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya, yang lain tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Realisasi hak dan kewajiban bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap insan serta sesuai dengan tuntutan kodrat manusia disebut
hak asasi manusia, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan. Hak asasi manusia harus diartikan sebagai cita-cita, aspirasi-aspirasi atau harapan-harapan yang berfungsi untuk memberi arah pada segenap usaha menciptakan keadilan. Usaha menumbuh kembangkan rasa wajib sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin diri menurut Selo Sumarjat meliputi 4 aspek, yaitu A. Disiplin rasional yang bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah. B. Disiplin sosial jika dilanggar menimbulkan rasa malu. C. Disiplin efektif jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. D. Disiplin agama jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. Keempat macam disiplin tersebut perlu ditanamkan pada peserta didik dengan disiplin agama sebagai titik tumpu. Yang ke-8, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemuanya itu yang menyenangkan atau yang pahit menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat intrasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. Kebahagiaan bukan terletak pada keadaan sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut di dalam rangkaian 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Usaha adalah perjuangan yang terus-menerus untuk mengatasi masalah hidup. Selanjutnya, usaha tersebut harus bertumpu pada norma-norma, kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Istilah takdir baru boleh disebut sesudah orang melaksanakan usaha sampai batas kemampuan, kemudian hasilnya diterima dengan pasrah penuh syukur. Kebahagiaan hanya dapat diraih oleh mereka yang mampu bersyukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil atau takdir dan kesediaan menerimanya. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Dalam hal ini ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama dimensi keindividuan. Setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk ikut mempertanggungjawabkan. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya atau menemukan diriannya sendiri. Tugas pendidikan adalah menunjukkan jalan dan mendorong subjek didik bagaimana cara memperoleh sesuatu dalam pengembangan diri dengan berpedoman pada prinsip ingin ngarso song tulodo ing madya mangun karso. 2. Dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas, demikian dikatakan M.J. Langford. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang yang dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat kemanusiaannya.
di tempat yang tersaing, sebab seseorang hanya dapat mengembangkan sifat individualitas di dalam pergaulan sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang telah tinggi. Kesusilaan mencangkup etika dan etika manusia dikatakan sebagai makhluk susila. Drijarkoro mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam bentuk perbuatan. Agar manusia dapat melakukan apa yang semestinya harus dilakukan, maka dia harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai, kemudian diikuti dengan kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Persoalan susilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluruhan, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dijadikan pedoman dalam hidupnya. Dilihat asalnya dari mana nilai-nilai itu diproduk, dibedakan atas 3 macam, yaitu nilai otonom yang bersifat individual, kebaikan menurut pendapat seseorang; nilai heteronom yang bersifat kolektif, kebaikan menurut kelompok; dan nilai keagamaan yang berasal dari Tuhan. Pendidikan kesusilaan berarti menawarkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping menerima hak pada peserta didik. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama. Disinilah orang tua dan semua pendidik untuk melaksanakan pendidikan agama kepada anaknya atau anak didiknya. Di sini perlu ditekankan bahwa meskipun pengkajian agama melalui mata pelajaran agama ditingkatkan, namun tetap harus disadari bahwa pendidikan agama bukan semata-mata pelajaran agama yang hanya memberikan pengetahuan tentang agama. Jadi segi-segi efektif harus diutamakan. Kegiatan di dalam pendidikan non-formal dan informal dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Pengembangannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditemukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangannya yang utuh dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividual, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua dimensi tersebut harus mendapat layanan yang baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satu. Yang kedua, dari arah pengembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Keempat, dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan
menyimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap seluruh dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras, maka secara totalitas dapat membentuk manusia yang utuh. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia, tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada salah satu dimensi yang terbaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangannya yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air serta keselarasan hingga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih.